Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal coba main jadi detektif keuangan. Kita nggak cuma lihat angka laba rugi di permukaan, tapi kita akan bedah tuntas laporan tahunan 2025 dari Fajar Suryawisesa. Nah, pertanyaan pertamanya, kalau mau jadi detektif keuangan, mulainya dari mana sih? Seringkali kan kita lihat, wah labanya besar, atau waduh ruginya dalam. Tapi itu semua baru sampulnya aja. Cerita yang sebenarnya, detail-detail paling krusial, itu seringnya ngumpet. Jadi gimana caranya kita bisa nemuin rahasia-rahasia itu? Nah, ini dia jawabannya. Kuncinya ada di catatan auditor. Mungkin ini bukan bagian yang paling seru buat dibaca ya, tapi justru di sinilah auditor independen ninggalin jejak dan petunjuk mereka. Di sinilah mereka nunjuk area-area yang paling butuh perhatian khusus. Anggap aja ini semacam peta harta karun kita. Oke, investigasi yang bagus itu kan selalu dimulai dengan kenalan dulu sama subjeknya. Jadi, yuk kita buka dulu berkas kasus Fajar Suryawisesa, biar kita semua punya gambaran yang sama. Ini dia data-data dasarnya. Fajar Suryawisesa atau kode sahamnya FASWW bergerak di industri kemasan. Laporan yang kita bedah ini udah diaudit dan dapat opini wajar tanpa modifikasian. Ini tuh intinya kayak dapat stempel oke, angkanya disajikan secara wajar, tapi seperti yang bakal kita lihat, stempel oke itu bukan berarti nggak ada apa-apa yang menarik untuk digali lebih dalam. Nah, sekarang kita masuk ke jantung investigasinya. Kita akan fokus ke bagian yang namanya hal audit utama. Ini adalah pos-pos di laporan keuangan di mana auditor paling banyak mencurahkan perhatian, mereka nandain ini sebagai area paling rumit atau paling beresiko. Dari laporan yang tebelnya ratusan halaman, para auditor profesional ini mengerucutkan perhatian mereka cuma ke 2 poin utama. Cuma 2. Ini sinyal yang jelas banget, 2 area ini super penting buat ngerti kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dan inilah kedua petunjuk kita. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Ini soal kapan sih sebuah penjualan itu benar-benar boleh dihitung. Dan yang kedua, aset pajak tangguhan. Ini konsep yang agak ribet dan nasibnya bergantung banget sama kinerja perusahaan di masa depan. Yuk kita kupas satu persatu, mulai dari yang pertama. Oke, petunjuk nomor 1, pendapatan. Ini kan ibaratnya daras bagi perusahaan ya. Tapi kenapa kok auditor sampai nandain ini? Nah, ternyata cara mencatatnya itu bisa jadi tricky dan ada resikonya. Jadi, pengakuan pendapatan itu intinya menjawab pertanyaan simpel tapi krusial. Kapan sebuah penjualan itu resmi jadi pendapatan? Apakah pas kita terima pesanan atau pas barangnya udah dikirim? Jawabannya ada di detail kontrak. Dan disitulah celahnya risikonya muncul. Laporan auditor ngomong langsung to the point. Ada risiko manipulasi. Mereka nggak bilang ini kejadian, ya, tapi mereka mengakui ada tekanan buat manajemen untuk mencapai target tertentu. Apalagi pas deket-deket akhir tahun. Nah, ini bisa jadi insentif untuk katakanlah memajukan pencatatan pendapatan. Jadi ini soal potensi main-main sama waktu. Terus, gimana cara auditor nanggepin resiko ini? Ya mereka nggak cuma percaya gitu aja dong sama angkanya. Mereka beneran turun tangan, menilai kebijakannya udah bener apa belum, ngetes sistem kontrol internalnya, sampai ngecek bukti fisik, kayak kontrak penjualan dan surat jalan. Ini bener-bener kerjaan detektif di lapangan. Oke, satu petunjuk udah kita selidiki. Sekarang kita pindah ke petunjuk kedua yang nggak kalah menarik. Sebuah aset pajak yang nilainya besar dan jujur aja agak bikin bingung. Biar gampang, bayangin aset pajak tangguhan ini kayak kupon diskon pajak. Dulu perusahaan mungkin pernah rugi, jadi pemerintah kasih kredit buat ngurangin pajak di masa depan. Tapi ada tapinya nih, kupon ini baru bisa dipakai kalau di masa depan perusahaan benar-benar untung. Kalau nggak untung, ya kuponnya hangus. Dan nilai kupon ini berapa? Lebih dari 509 miliar rupiah. Ini angka yang gede banget loh di neraca perusahaan. Dan perlu diingat, nilai sebesar ini 100% bergantung pada asumsi-asumsi tentang gimana kinerja perusahaan nanti. Nah, di sini auditor langsung nunjuk ke pusat masalahnya. Mereka pakai kata-kata kayak pertimbangan signifikan, ketidakpastian, dan subjektivitas. Artinya apa? Artinya angka 509 miliar itu bukan fakta pasti. Itu adalah hasil estimasi manajemen. Perkiraan mereka tentang seberapa bagus kinerja perusahaan di tahun-tahun mendatang. Menghadapi ketidakpastian ini, auditor nggak tinggal diam. Mereka menggali lebih dalam lagi. Mereka menantang asumsi-asumsi yang dipakai manajemen, ngitung ulang semua angkanya, dan ngebandingin proyeksi itu sama kinerja perusahaan di masa lalu. Tugas mereka di sini adalah membawa objektivitas ke area yang sifatnya sangat-sangat subjektif. Oke, kita udah ngikutin jejak yang ditinggalin auditor. Sekarang,
Mari kita tarik napas sebentar dan simpulkan. Jadi apa sih pelajaran utamanya dari semua investigasi kita ini? Nah, ini dia intinya. Kalau Anda cuma lihat angka laba bersih di halaman depan, Anda kehilangan separuh ceritanya. Justru catatan auditor, terutama di bagian hal audit utama ini, yang nunjukin area-area abu-abu, tempat di mana asumsi dibuat dan di mana resiko terbesar bersembunyi. Dengan tahu ada resiko di pendapatan misalnya, kita jadi bisa bertanya, ini labanya berkualitas nggak ya? Atau jangan-jangan cuma hasil main-main waktu? Disitulah cerita yang sesungguhnya berada. Dan semuanya ini saling nyambung loh. Paham gimana pendapatan diakui dan gimana aset pajak dinilai, itu ngasih kita konteks buat angka-angka lain. Contohnya ya, perubahan kas perusahaan. Catatan-catatan ini bukan cuma lampiran, tapi ini adalah kunci buat ngebuka dan ngertiin keseluruhan cerita di laporan keuangan. Jadi, lain kali Anda buka laporan keuangan, jangan cuma buru-buru lihat laba bersihnya. Coba deh cari bagian hal audit utama. Itulah titik awal Anda untuk benar-benar paham apa yang terjadi di balik angka-angka itu. Kira-kira cerita apa yang menunggu untuk Anda ungkap?